Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nurmaulidia. Saya Faiza Naila Lambudi. Saya Uswatun Hasanah. Saya Bayhaqi Alhaq. Saya Vicky Sabri Irawan. Di sini kami akan membahas dan mendiskusikan tentang manajemen rekod dan arsip. Pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Vicky dan dijawab oleh Uswatun. Baik, terima kasih untuk diskusi yang pertama. Apa itu rekod dan arsip? Terima kasih. Dari yang saya ketahui, rekod merupakan segala informasi terekam dalam segala bentuk, termasuk data dalam sistem komputer yang diciptakan atau diterima ataupun dipelihara oleh organisasi atau orang dalam transaksi suatu bisnis atau menjalankan kegiatan dan disimpan sebagai bukti kegiatan tersebut. Kemudian arsip ini sendiri merupakan bagian dari rekod atau rekod itu sendiri yang memiliki nilai guna berkelanjutan karena mereka telah memenuhi nilai hukum, administrasi, ataupun sejarah. Jadi secara umum seperti itu untuk apa itu rekod dan arsip. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Oke, untuk selanjutnya, kemudian saya menjadi penasaran. Kan kita sudah mengetahui apa itu rekod dan arsip, kemudian apa sih yang menjadikan rekod dan arsip ini penting? Mengapa rekod dan arsip itu penting? Menurut saya, mengapa rekod dan arsip penting adalah karena rekod dan arsip digunakan sebagai pusat ingatan suatu organisasi. Selain itu, digunakan untuk mendokumentasikan informasi yang digunakan untuk kegiatan operasional suatu organisasi, serta digunakan untuk memperoleh gambaran tentang sejarah yang sudah berlalu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa fungsi dari rekod dan arsip sendiri? Rekod dan arsip memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Rekod merupakan perkembangan dari arsip, di mana jika kita mengumpulkan rekod itu akan menghasilkan suatu arsip dan berfungsi dan fungsinya sama. Untuk pertanyaan keempat, yaitu kenapa manusia menyimpan informasi, apa alasan pribadi dan sosial, serta alasan ekonomi dan alasan korporasinya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Harisma. Untuk kenapa manusia menyimpan informasi di alasan pribadi dan sosial. Jadi manusia akan menyimpan data yang bersifat pribadi, contohnya seperti akta kelahiran, surat nikah, atau buku harian. Data tersebut terlihat sederhana, namun banyak manusia terutama di Indonesia menyimpan dan menjaganya dengan baik untuk mempermudah urusan administrasi atau bahkan hanya mengingat tentang kesehariannya di masa lalu. Adapun manusia sebagai makhluk sosial, yakni membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Maka akan ada kegiatan sosial bermasyarakat yang memunculkan informasi baru yang harus disimpan seperti kartu keanggotaan. Selanjutnya, untuk alasan ekonomi dan korporasi, karena di dalam dunia ekonomi dan korporasi seperti bisnis atau perdagangan, kita akan tetap berhubungan dengan pengelolaan arsip dan rekod. Contohnya, seperti nota atau struk pembelian, surat kepemilikan, atau kartu garansi. Informasi-informasi tersebut harus disimpan hingga jangka waktu tertentu, di mana sekiranya sudah melewati syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, untuk alasan hukum dan aturan serta alasan ilmu dan pengetahuan, silakan Bayhaqi. Mungkin kalau ditanya dari aspek hukum sendiri ya, manusia itu biasanya menyimpan data atau informasi digunakan sebagai contoh untuk barang bukti. Semisal kita sedang ada peradilan di sebuah pengadilan, ketika memang dibutuhkan sebuah
barang bukti dalam kasus tertentu, informasi tersebut dapat digunakan sebagai hal-hal yang mendukung sebuah bukti dan juga fakta yang terjadi. Jadi, semisal kita ingin menentukan dakwaan atau sebagainya, barang bukti atau informasi tersebut bisa digunakan untuk pertimbangan bagi pihak berwenang untuk menentukan hasil dari persidangan tersebut. Kalau untuk dari aspek pengetahuan, setahu saya, biasanya manusia menggunakan informasi tersebut untuk mengetahui asal-muasal dari flora atau fauna yang dimana kita hidup berdampingan dengan hewan dan juga tumbuhan kan. Tentunya ini bisa dijadikan sebagai sebuah bukti bahwasanya pada zaman dahulu ataupun zaman sekarang pernah hidup suatu organisme atau hewan ataupun tumbuhan yang mana mungkin di suatu saat nanti di masa depan itu sudah tiada lagi atau punah. Jadi generasi-generasi selanjutnya pun akan tahu bahwasanya pada tahun sekian ataupun pada zaman dahulu pun pernah ada dan hidup suatu organisme yang bentuknya seperti ini atau seperti itu yang memang dijelaskan dalam informasi tersebut. Mungkin seperti itu sih dari sisi pengetahuan dan juga hukum yang saya ketahui. Baik, terima kasih untuk semua pertanyaan dan jawaban teman-teman semua. Mungkin itu diskusi dari kelompok kami hari ini. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.